Urutannya gini, puncaknya adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas tidak bisa dicapai kalau tidak dengan amalnya. Amal tidak bisa tercapai kalau tidak dengan keilmuannya, caranya, kaifiahnya, adabnya. Supaya amal ini bisa diamalkan, dikerjakan, harus tahu caranya. Berarti belajar tentang syarat dan rukun. Syarat dan rukun ini tidak tercapai, berarti harus, untuk bisa tercapai nih, harus mempelajari ilmu tentang syariatnya. Cara-cara ibadah yang benar. Karena ini wajib ikhlas tadi, maka beramal juga wajib, mempelajari supaya sahnya ibadah juga wajib. Berarti pada akhirnya ngaji itu hukumnya wajib. Karena tujuannya tadi puncak ikhlas. Supaya bisa ikhlas gimana? Sah dulu ibadahnya. Wudunya salah, tidak sesuai syariat. Sholatnya juga bacaannya salah. Nggak apa-apa Pak, saya mah yang penting ikhlas. Nggak bisa disebut ikhlas kalau ibadahnya tidak sesuai syariat kan? Jadi nggak langsung ikhlas gitu. Coba, kalau dalam sedekah, lebih baik sedikit ikhlas apa sebanyak nggak banyak tapi nggak ikhlas? Akhirnya orang mikir yang penting kan ikhlas tuh. Ya tapi juga kalau nggak layak, iya kan? Lebih baik sedikit ikhlas. Contoh sedikit ikhlas gini, kita ngasih nih, ngasih orang. Yang ngasih tempe boleh nggak? Tempe 1 potong boleh nggak? Boleh. Kenapa Pak? Yang tempe dibungkus diplastikin. Bang ini lumayan aja buat lauk makan. Nggak kemakan di rumah. Tempe yang nggak kemakan di rumah dikasih orang. Kata dia, ya udah Pak. Saya mah apa tuh dikasih. Dikasih yang begat tadi. Ditanya, Pak kenapa ngasih tempe doang? Lu yang penting ikhlas Pak. Mendingan banyak meskipun nggak ikhlas. Kenyang dia. Urusan ikhlas nggak ada urusan. Kasih nasi, kasih tempe, kasih ayam, kasih lauk, segala macam lengkap kasih. Ngasih nggak ikhlas, biarin aja nggak ikhlas. Makan aja Pak biar kenyang. Yang dikasih kenyang nggak? Ada nggak manfaatnya? Ada, kenyang dia, kerja lagi dia. Nah yang tadi yang nggak ikhlas, ada pahalanya? Ya nggak ada, orang nggak ikhlas. Yang jelas mah orang itu kenyang, selesai satu masalah. Kan masalah kelaparan, orang bisa perang di mana-mana itu. Orang mencuri gara-gara apa? Lapar. Orang kriminal gara-gara lapar. Orang berani melakukan apa aja nekat gara-gara nggak punya apa-apa. Nah sekarang urusan ikhlas itu Allah urusannya. Makanya yang penting itu Pak, banyak sedekah itu. Soal ikhlas nanti belajar dikit-dikit. Atau bahasanya lagi buat supaya selesai nih. Mau nggak ikhlas gimana Pak? Udah dikasihin coba. Sampai saya nggak ridho dunia akhirat. Nggak usah, udah ikhlasin aja supaya apa? Jadi itu amal. Dikit-dikit. Nah, makanya pelan-pelan. Banyakin aja amalnya lama-lama. Kalau sudah belajar amalnya banyak, mau ditanya gimana? Ikhlas nggak ikhlas? Bang ikhlas abang ngaji. Bang Ferry ditanya, abang ikhlas ngaji? Ngapa sih nanya itu? Ya perlu nggak dijawab? Enggak perlu, orang dia ngaji terus tiap waktu, tiap ada kesempatan. Kenapa ditanya ikhlas? Emang dia dapat apa pulang ngaji nih? Coba tuh. Ya artinya ikhlas tuh ya lama-lama terbentuk sendiri. Emang apa yang Bang Udin harapkan ketika bantu di sini nyari apa mau maulid bet sana telepon sana telepon sini. Yang Bang Udin dapat apa? Jangan tanya Bang ikhlas enggak? Malah tersinggung Bang Udin. Iya. Bang Dian ikhlas enggak tuh masang kipas sampai naik-naik sendirian, bawa obeng alat sendiri. Nanya lagi kata Bang Dian. Bantuin orang mah kan gitu. Udah nggak perlu tanya ikhlas. Dah amal orang, pikir orang. Amal kita yang buat kita. Yang tahu ikhlasnya siapa? Ya Allah saja. Kita mah tahunya yang penting mah kipas kapasang. Terserah Bang Dian mau ikhlas mau nggak ikhlas. Kan begitu urusannya dia ya. Nah gitu. Terserah lah mau ikhlas nggak ikhlas. Karena saya nggak bisa. Pak yang ini mah ikhlas ini enggak. Orang tersinggung. Gimana bisa beda ikhlas? Oh, jadi itu urusan kita sama orang berarti. Syiar untuk kepentingan agama kita kerjakan semaksimal mungkin. Nanti ada pahalanya, ada. Di mana? Di sisi Allah ada pahalanya. Kapan diambil? Bisa di dunia dengan berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dunianya. Di akhirat nanti berkah. Jangan-jangan yang nolongin saya mau masuk ke dalam jurang neraka jahanam tuh mungkin kipas yang pernah saya pasang di masjid. Mungkin 1 ekor kambing yang itu juga patungan saya sama anak sama istri sama. Mungkin 1 ekor sapi yang patungan beberapa jamaah. Orang bisa masuk surga gara-gara syafaat itu. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan waktu saya gosok WC itu yang bikin selamat saya dari api neraka. Ngajinya nggak ada catatannya, sholatnya nihil.
sedekahnya nihil, taunya sikat datang. Ini sikat yang pernah bapak ini pakai buat gosok WC. Saya nggak terima bapak di ini masuk neraka. Kenapa? Saya saksinya kalau dia bersihin WC di saat tidak ada orang yang bersihin WC. Saya satu-satu. Kata si sikat. Sendalnya, tanahnya, semua jadi saksi. Dan itu Allah nanti buktikan. Kumpulkan bukti-bukti. Orang ini ikhlas apa enggak. Itu nanti Allah yang akan menunjukkan kepada kita. Sedikit amalan ikhlas jadi. Sedikit amalan atau banyak amalan enggak ikhlas, ya enggak jadi. Hanya tadi saya contohkan begitu, belajar. Lebih baik ngasih makan layak sama lauknya, yang penting dia kenyang. Soal kita enggak ikhlas mah itu tinggal evaluasi aja. Jangan-jangan Allah ngasih kita juga enggak ikhlas. Loh, bisa Allah maha ikhlas itu. Kan kita enggak ibadah, enggak sholat, enggak bagus ibadahnya Allah tetap kasih. Berarti Allah maha ikhlas. Dia belajar dari situ. Kalau Allah aja ngasih tanpa perhitungan dengan sifat Ar-Rahman. Nah maka itu belajar tadi ilmu menjadi wajib semua. Tujuannya supaya ikhlas, maka belajar beramal supaya benar. Supaya benar amalnya sesuai dengan syarat dan rukun, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang menjadi contoh. Maka karena ikhlas wajib, maka ibadah menjadi wajib. Belajar ilmu tentang ibadah juga menjadi wajib. Syaratnya untuk ngaji berarti juga wajib. Ini yang disebut malayutimmal wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kenapa sih ngaji terus sedang belajar ikhlas? Emang harus ya belajar ikhlas? Wajib. Dan kalau saya nggak ada ngaji, saya nggak tahu cara ikhlas. Kira-kira begitu ya. Terus sampai titik di situ. Lalu banyak macam ilmu-ilmu yang nanti berbanding atau berbeda pandang para ulama. Mana sih yang dimaksud? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebetulnya sama intinya. Orang belajar dari dasar dulu. Tapi karena bahasan dalam kitab ini langsung dari atas. Jadi up to bottom. Dari atas ke bawah. Kita belajar di sini tuh kalau dari Safinah kan dari bawah dulu. Nggak ada ilmu ikhlas. Babul ikhlas di Safinah nggak ada. Di kitab fikih nggak ada babul ikhlas misalnya gitu. Ya adanya ke bab apa? Furudul wudu'i, fardunya wudu ini. Syurutul wudu'i, arkanus sholati itu. Ikhlas mah, nih di sini ada. Dari atas kita buka. Pertama kali yang wajib adalah ilmu ikhlas. Tapi nggak bisa ikhlas kalau tidak ada amalnya. Nah untuk bisa beramal harus tahu syarat dan rukun. Maka belajar syarat dan rukun menjadi wajib. Karena ibadah wajib, ikhlas juga wajib. Dari atas ke bawah. Nah kalau di belajar anak-anak metodenya dari bawah dulu. Pak aku nggak ikhlas sholat nggak apa-apa. Yang penting mah lagi main lagi suruh sholat. Kan kepaksa tuh Pak jadi saya. Nggak apa-apa paksa aja. Katanya nggak ikhlas juga diterima sama ayah. Dah diterima. Dah ayah kasih jajan nanti pokoknya. Jangan gara-gara begitu anak terus bilang nggak mau sholat. Kenapa? Kan harus belajar ikhlas dulu Pak. Lagi main dipanggil-panggil suruh sholat jadi nggak ikhlas kan? Nah gitu, nggak apa-apa nggak ikhlas juga sholat aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.